perempuan saja. Ayah, enggak apa-apa. Ya, oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi, kenapa ini penting gitu. Nah, adik-adik tadi bicara tentang, persiapan pernikahan itu kan dalam rangka pembentukan keluarga gitu ya. Nah, ketika nanti sudah menikah kemudian membentuk keluarga, ya karena kita itu sebagai pribadi itu baru akan diakui itu biasanya kalau sudah berkeluarga, ya kan? Kalau masih single-single ya itu, biasanya belum akan diakui di dalam struktur masyarakat, ya enggak? Jadi kalau misalnya, kita misalnya ya, walaupun kita sudah punya rumah sendiri begitu di satu kampung gitu, tapi kalau belum menikah itu biasanya kalau kenduren juga belum diundang gitu kalau laki-laki. Yang perempuan gitu kalau, misalnya dia tinggal sendiri, sudah mandiri begitu, tetapi kalau arisan kadang-kadang dia juga jarang untuk dilibatkan gitu, karena dia masih single. Tetapi gitu, ketika dia sudah menikah, meskipun dia masih, numpang di rumah orang tuanya atau di rumah mertuanya, nah ini biasanya nanti akan dipertimbangkan, diperhitungkan di dalam masyarakat. Yang laki-laki kalau ada kenduri ya diundang, perempuan itu kalau misalnya tidak datang arisan gitu ya, meskipun masih numpang di tempat mertuanya, pasti nanti akan jadi suara ya nggak datang posyandu, itu nanti akan jadi suara gitu. Meskipun masih numpang statusnya, kan satu atap gitu ya, tapi enggak, kakaknya udah beda gitu. Kakaknya itu, sudah ada kakak sendiri gitu, sudah ada kepala keluarganya sendiri. Meskipun satu atap gitu. Nah, jadi memang, biasanya seseorang itu akan dipertimbangkan, diperhitungkan di dalam kehidupan masyarakat itu setelah mereka berkeluarga. Nah, fungsi keluarga ada banyak gitu ya, jadi mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi, cinta kasih ya, saling menyalurkan kasih sayang secara sah dan legal, kemudian fungsi perlindungan, dan yang paling utama akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan fungsi reproduksi. Kemudian fungsi-fungsi yang lain ada fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, kemudian fungsi pembinaan lingkungan. Nah, ini kita fokus pada fungsi reproduksi gitu. Nah, fungsi reproduksi di dalam keluarga gitu ya, jadi, sebagai satu institusi yang sah itu, keluarga itu, dalam hal ini didukung oleh fungsi reproduksi yang sehat, itu berfungsi untuk membangun atau memperbanyak keturunan, ya namanya juga reproduksi ya, reproduksi, membangun keturunan melalui kehamilan dan kelahiran anggota keluarga baru. Jadi, eee, selain juga fungsi terkait dengan kuantitas, di sini juga fungsi reproduksi itu berkaitan dengan, mestinya nanti ya setelah setelah lahir anak-anak itu kita juga memiliki memiliki peran keluarga itu untuk memperbaiki kualitas dari generasi-generasi yang tadinya lahir. Nah, kualitas dari generasi-generasi baru itu akan bagus kalau dia ditunjang mulai dari, reproduksi yang sehat gitu. Nanti akan lahir anak-anak yang sehat, secara kualitas fisik itu bagus, kemudian secara kognitif juga bagus, akhirnya nanti di dalam peran-peran sosialnya dia juga akan, optimal gitu. Nah, akhirnya kualitasnya, itu juga bagus gitu ya. Nah, di sini fungsi reproduksi di dalam keluarga adalah, sebagai institusi yang sah untuk membangun keturunan melalui kehamilan dan kelahiran anggota keluarga baru, ini berkaitan dengan lahirnya anak-anak gitu ya, dan kemudian terpenuhinya kualitas keturunan yang dihasilkan gitu. Eee, Mungkin banyak begitu, tetapi kalau misalnya ternyata anaknya tidak sehat gitu karena, persiapan menjelang pernikahannya tidak optimal misalnya, atau tidak sehat dan ternyata dia sudah hamil, belum siap hamil dia ternyata hamil gitu, maka, kualitasnya itu juga tidak akan bisa bagus gitu, terlepas dari masalah masalah takdir gitu ya, masalah, apa yang Allah kehendaki dan kita hanya tinggal menerima saja gitu. Nah mungkin, kalau apa, ini kan fungsi bereproduksi, fungsi berketurunan gitu ya, kalau fungsi reproduksi yang lain, di dalam keluarga ya ini berkaitan dengan fungsi rekreasi gitu. Jadi selain memperbanyak keturunan, reproduksi yang sehat ini juga bisa berfungsi sebagai rekreasi gitu. Paham ya maksudnya ya? Sepertinya sudah dewasa semua begitu, kenapa kok
ada fungsi rekreasi di sini. Ya memang gitu, karena, nanti ketika sudah menikah, fungsi reproduksi ini akan sangat menunjang gitu, reproduksi yang sehat ini akan menunjang untuk bisa, apa, ya tadi bersenang-senang dengan pasangan gitu. Nah, bersenang-senang dengan pasangan yang sah, kemudian juga mendapatkan manfaat optimal yang sah gitu ya, sebagai sarana healing yang sangat optimal gitu. Dulu ketika saya S2 ataupun S3 gitu, karena saya di Jogja begitu, teman-teman banyak yang dari luar Jogja sudah menikah begitu. Nah, ketika mereka stres gitu, dengan tekanan tugas-tugas, tekanan tesis, disertasi begitu, yang mereka lakukan, yang teman-teman lakukan itu adalah pulang gitu. Pulang, kemudian ketemu dengan suami, dan nanti pulang-pulang ke Jogja itu sudah fresh kembali gitu. Karena ada hormon-hormon yang akan dikeluarkan begitu orang-orang itu melakukan, hubungan intim dengan suaminya, dengan istrinya, dalam highlight yang sah gitu ya, di dalam hubungan yang sah. Itu ada berbagai macam hormon yang nantinya akan memiliki efek positif yang nanti akan dikeluarkan, ketika seseorang itu berhubungan intim suami istri gitu. Jadi ini fungsinya gitu ya, karena penting ya ke depan jangka panjang itu, terkait dengan generasi, terkait dengan peradaban baru gitu ya, kalau kalau apa, kita bicara bicara daki-daki itu, berkaitan dengan peradaban baru gitu ya. Nanti yang akan memegang estafet pembangunan selanjutnya itu adalah generasi-generasi setelah kita, maka penyiapan generasi-generasi ini menjadi hal yang pokok dan penting gitu. Makanya, persiapan di dalam, nanti sebelum kita menikah, memasuki pernikahan, persiapan sebelum kehamilan, sebelum kelahiran, itu menjadi hal yang mutlak, menjadi hal yang pokok dan wajib ain gitu ya. Karena kita juga memiliki kewajiban kan di sini, sebagai apa, peletak dasar gitu ya, perempuan peletak dasar gitu. Meskipun sekali lagi ini tidak hanya ditumpukan kepada perempuan, tetapi laki-laki juga mestinya, eee, memiliki pemikiran yang serupa, gitu. Nah ini, kenapa kita harus mempersiapkan kesehatan reproduksi? Tadi pada jawab penting ya, pentingnya kira-kira kenapa gitu? Perasaan penting saja atau, sudah yakin jawabannya memang penting tapi tidak bisa atau belum mendefinisikan dengan jelas pentingnya apa gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini, mungkin adik-adik ada jawaban-jawaban lain, monggo silakan ditambahkan gitu ya, tapi kurang lebih seperti ini. Kenapa kita penting untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi sebelum menikah? Jadi memastikan kedua mempelai, laki-laki dan perempuan itu dinyatakan sehat secara medis sehingga siap melangsungkan perkawinan. Tujuannya apa? Ya tadi, membentuk keluarga yang sehat, membentuk generasi-generasi yang dia kualitasnya baik, tidak hanya kuantitasnya yang baik, tetapi kualitasnya juga baik. Kemudian yang kedua, menunjang pembentukan keluarga yang sehat, mendukung lahirnya keturunan-keturunan yang sehat, mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan masalah kesehatan, kesuburan, dan keturunan, seperti saya sampaikan pada prolog tadi, karena beberapa hal itu kadang-kadang, eee, dicari kambing hitamnya gitu, dan kadang-kala yang sering dijadikan kambing hitam itu ya pihak perempuan gitu, tanpa tahu sebenarnya yang bermasalah itu di mana atau di sebelah, di pihak siapa gitu. Nah, ketika kita mempersiapkan dengan baik ini ya, kita akan paling tidak mengantisipasi, mencegah terjadinya masalah-masalah yang nanti mungkin akan ada dan, menjadi konflik gitu ya terkait dengan, pasangan suami istri. Ya, kemudian mencegah, mengantisipasi dan melakukan penanganan lebih dini terhadap gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin nanti dialami oleh anggota keluarga. Jadi kurang lebih seperti ini gitu ya, karena pentingnya ya saya yakin, di dalam waktu sekitar setengah atau 1 jam ini tidak akan mungkin bisa tercakup semuanya. Jadi ini mungkin nanti hanya membuka wawasan saja bagi adik-adik semua, sehingga, kita tidak berhenti untuk belajar terkait dengan persiapan-persiapan pernikahan, khususnya dalam hal ini, terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini, tahapan kehidupan perempuan yang kita alami ya, adik-adik sudah mengalami sampai tahap mana? Sampai tahap sini sudah? Ini pernikahan itu ya. Jadi bayi, anak-anak, kemudian, dewasa muda, dia masih gadis, kemudian dia menikah,
eee, kemudian memiliki anak, kemudian dia menjadi matur dari sisi usia dan, eee, ya usia ya terutama, kemudian nanti berangsur-angsur dia akan mengalami degenerasi, semakin tua dan akhirnya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya gitu ya di tiap-tiap tahapan ini kita mengilmui semuanya. Ketika kita masih belum menikah, kira-kira apa yang harus kita pelajari untuk mempersiapkan kehidupan-kehidupan yang nanti akan kita jalani setelahnya. Ketika kita, menikah, kira-kira apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus saya pelajari lebih lanjut untuk masuk ke tahapan berikutnya, melahirkan anak, mengasuh anak, dan seterusnya, sembari kita melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini semua harus kita ilmui gitu ya. Jadi, bukan berarti ketika nanti adik-adik sudah ketemu jodoh itu, sudah ini finish gitu ya, saya sudah selesai untuk mempelajari, kesehatan reproduksi. Oh, ternyata tidak gitu, karena tahapan kehidupan perempuan itu panjang gitu. Sampai nanti akhirnya masuk ke fase menopause itu perlu untuk dipelajari, apa saja gitu. Jadi tidak hanya sekedar, sebelum menikah saja gitu. Ketika sudah punya anak pun itu juga harus dipelajari lebih lanjut. Untuk dirinya sendiri, juga untuk anaknya nanti. Nah ini ya kurang lebih seperti ini, ada fase normal kehidupan perempuan. Jadi sebelum haid, kemudian masuk fase fase reproduksi. Jadi sebelum haid ini, mulai dari bayi itu kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ratusan ribu telur ya, yang tersimpan di dalam kandung telur. Eee, Mungkin kita tidak pernah membayangkan itu letaknya di mana ya, tersembunyi di, perut bagian bawah gitu. Jadi, pada bayi ini ratusan ribu, kemudian pada masuk, fase prapubertas dia akan berangsur-angsur berkurang sekitar 34.000 sampai 40.000 telur, sel-sel telur, yang ini nanti ketika masuk ke fase reproduksi, itu akan dilepaskan satu demi satu, ketika seseorang itu mengalami ovulasi, kalau ada pembuahan nanti dia akan hamil, tetapi kalau tidak dibuahi nanti akan keluar sebagai darah menstruasi, gitu ya. Jadi sebelum haid seperti ini kondisinya. Jadi, telur-telur itu sudah ada, sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum, seseorang itu, masuk ke dalam fase reproduksi itu sendiri. Nah, nanti tinggal pematangan-pematangan dan dilepaskan tiap bulannya. Kemudian masuk ke fase reproduksi, jumlah folikel terus turun ya, 400 folikel saja yang mengalami ovulasi tiap bulannya, yang lainnya dia, eee, berdegenerasi. Nah, kemudian nanti masuk ke fase menopause ya, klimakterium, senium. Ini juga nanti ada problem-problem tersendiri juga yang harus kita antisipasi gitu. Tapi ini masih nanti ya, sepertinya masih muda-muda semua, belum akan masuk ke fase ini. Kita fokus ke masa, reproduksinya. Jadi, kita mulai dari pengenalan dulu terkait dengan organ genitalia wanita, seperti apa saja, dan juga bagaimana fungsinya. Kalau adik-adik bicara terkait dengan organ genitalia wanita, organ reproduksi wanita, kira-kira yang tergambar di dalam pikiran, yang terlintas di dalam pikiran, apa saja? Apa Mbak Adila? Vulva, pubis, dokter? Ustazah. Vulva, pubis, ya. Ada lagi mungkin Mbak Tiffany? Labia mayor. Labia mayor, gitu-gitu ya, Oh, Ustazah? labia mayor, oh, labia gitu-gitu ya. Ya, Ada lagi tapi mungkin? pernah dengar aja. Kenapa? Iya, aduh. Iya, Ustazah kemarin pernah dengar gitu kan waktu di sekolah dijelasin, digambarin, bentuknya ada di gambarnya itu ada tulisan-tulisan cuman nggak ingat istilahnya gitu. Oh iya ya. Oh, udah berapa tahun yang lalu ini? Ini ada yang jurusan biologi, Wah, ada udah. ya mestinya. Ya, coba kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait dengan organ genitalia wanita atau organ reproduksi perempuan, kira-kira ini toh yang ngetren ya, ini. Jadi ada tadi disebut apa? Labia mayor, labia minor gitu ya. Ini bibir
bibir kemaluan ya, bibir besar, bibir kecil gitu, lalu kemudian mungkin ini ada mons veneris namanya gitu yang ditumbuhi oleh rambut-rambut di atasnya. Kemudian, perineum itu adalah daerah antara, organ yang buat pipis ini dengan anus ya. Ini yang biasanya sering terjadi robekan ketika melahirkan, ada di sini perineum, ini yang sering dijahit ketika perempuan itu melahirkan, ada di perineum ini. Kemudian, pintu vagina, kemudian ini pintu, tempat pipis gitu ya, kemudian di sini ada klitoris. Eee, ya orang-orang mengatakan klitoris ini adalah, pusatnya kenikmatan ketika seseorang bersenggama dengan pasangannya, tetapi ternyata, lama-kelamaan itu dibantah itu ya, bukan hanya di tempat itu saja, itu hanya sebagian kecil saja. Ada tempat-tempat lain yang dia, menjadi, sarana atau pusat kenikmatan tersebut. Nah terus, ini himen gitu ya, ini yang sering disebut sebagai selaput darah atau selaput keperawanan, yang juga sering banyak dimitoskan gitu ya terkait dengan himen ini. Eee, ada yang lubangnya memang dari awal sebesar ini, ada yang dia bentuknya seperti saringan gitu ya, sehingga mungkin nanti ketika pertama kali melakukan hubungan seksual, responnya, atau apa yang terlihat itu akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini yang biasa disebut gitu ya, tapi ternyata ini adalah organ genital yang luar saja gitu, dan ini bukan organ yang pokok. Penting iya begitu, tetapi ternyata, ini bukan penopang utama gitu, karena ini ya aksesorius saja begitu. Penting, tetapi ini bukan yang utama, tapi orang-orang tahunya biasanya ini gitu ya, karena yang terlihat kan ini, labia mayor, labia minor, kemudian orang-orang sering menyebutnya selaput darah juga begitu. Itu yang sering terlintas dalam pikiran-pikiran perempuan. Tapi ternyata Eee, yang menjadi organ pokok di dalam, reproduksi perempuan itu ternyata dia berada di dalam gitu, dan ini terdiri atas 4 ini gitu ya. Yang pertama yang paling penting adalah ovarium, kemudian ovarium itu adalah kandung telur ya, di mana tadi telur-telur itu diletakkan, kemudian saluran reproduksi perempuan, eee, tuba fallopi'i gitu, kemudian uterus ini adalah rahim. Di sana ada 3 lapis kegelapan gitu ya, kalau kita membaca Quran itu ayatnya, ada miometrium, endometrium, kemudian ada vagina. Nah, mungkin vagina ini juga lumayan terkenal gitu. Nah, ini adalah organ genitalia feminina yang dia berada di dalam, kadangkala tidak kelihatan dan kita kadangkala tidak sadar bahwa masalah-masalah semuanya berasal dari sini, gitu. Yang kita lihat adalah yang berada di luar gitu ya, sehingga yang sering kita perhatikan hanya yang bagian luar saja. Makanya, karena ini ada kesempatan untuk kenalan, ya kita, kenal lebih lanjut bahwa ada organ-organ penting yang tidak terlihat yang harus kita jaga untuk, persiapan pernikahan dan, kesehatan reproduksi setelah pernikahan. Nah ini ya, jadi ini adalah, ovarium atau indung telur gitu. Di sini ada banyak telur-telur tadi yang dilepaskan setiap bulan satu itu ya, melalui, saluran telur atau tuba fallopian. Nah, kemudian nanti, telur-telur itu setelah dikeluarkan dia akan berjalan gitu melalui saluran telur, kemudian dia akan menuju ke ya, di saluran telur ini ya, di bagian yang paling lebar di ampula ini, nanti dia akan kalau misalnya ada pembuahan, nanti dia akan ketemu dengan sperma dari laki-laki. Nah, kemudian dia bertemu, sperma itu nanti akan melintasi lapisan telur, kemudian akan terjadi pembelahan pembelahan pembelahan, kemudian nanti dia akan, berjalan, bergulir, di saluran telur ini, kemudian nanti dia akan melakukan, penempelan pada rahim atau dinding rahim dan terjadi kehamilan. Itu kalau ada pembuahan. Kalau tidak ada pembuahan, jadi nanti dia akan ke saluran telur begitu, nunggu di sini sebentar, nggak ada yang datang, ya udah lanjut perjalanan begitu, sambil ini bersiap-siap gitu ya, rahimnya bersiap-siap, kemudian kalau memang tidak ada pembuahan yang terjadi, maka nanti dinding rahim ini akan meluruh bersama dengan, telur yang tadi dilepaskan oleh ovarium sebagai menstruasi, gitu. Jadi, ini vagina ya.
vagina ini, vagina. Nah, ini cervix ya, leher rahim. Leher rahim itu tempatnya di peralihan antara vagina dengan uterus. Di sini di bagian yang pas peralihan ini, junction ini antara vagina dengan leher rahim itu yang sering kita temukan ya, itu keganasan atau kanker serviks biasanya di tempat ini. Gitu, terus ini fungsinya. Jadi kurang lebih fungsinya kita akan melihat fungsi yang paling 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 mudah kita lihat itu ya setiap bulan ketika kita menstruasi begitu ya. Nah, tapi ternyata untuk menstruasi itu tahapannya juga banyak. Hormon-hormon yang terlibat juga banyak gitu. Jadi tadi ya di dalam kandung telur itu terjadi perkembangan sel telur ya, dari mulai belum matang menjadi matang. Nah, sel-sel telur ini ketika dia proses pematangan itu dibantu oleh hormon yang dilepaskan di otak ya, follicle stimulating hormone namanya, sehingga terjadi pematangan sel-sel telur itu. Nah, sel-sel telur ini nanti dia akan melepaskan estrogen ya. Nah, estrogen ini fungsinya untuk perkembangan dari uterus. Jadi untuk menstruasi itu ternyata organ yang terlibat itu banyak begitu. Ada kandung telur, ada telurnya itu sendiri, kemudian di uterus ini ada sesuatu yang terjadi, kemudian juga di otak begitu. Di otak nanti akan melepaskan hormon-hormon yang dia berfungsi untuk pematangan telur. Telur-telur yang matang ini akan melepaskan estrogen. Estrogen ini penting untuk perkembangan rahim. Kenapa harus begitu? Ya, dia mempersiapkan diri. Allah sudah membekali begitu ya. Tiap bulan ini rahim akan mempersiapkan diri untuk menerima kehamilan yang mungkin terjadi, kalau ada kehamilan ya. Nah, ini ya telur ini, kemudian nanti pada tengah-tengah, kira-kira pertengahan masa menstruasi itu, siklus menstruasi, nanti dia akan dilepaskan dari, indung telur ya, ini namanya ovulasi. Ovulasi itu adalah lepasnya sel telur dari kandung telur menuju ke, saluran telur ya. Nah, kemudian, sementara itu di rahim dia akan terus menebal 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 begitu. Kalau misalnya di sini nanti ketemu dengan sperma ya, setelah ovulasi itu tadi di ampula, saluran telur itu ketemu dengan sperma, maka dia akan terjadi kehamilan dan, uterus ini ya, yang tadi sudah berkembang karena estrogen, karena progesteron dari sel-sel telur itu, nanti akan siap untuk menerima kehamilan, untuk menerima, implantasi atau perlekatan dari janin yang terbentuk gitu. Tetapi kalau dia tidak ada proses pembuahan, tidak ada pertemuan antara sperma dan, sel telur ini, maka dia nanti akan akhirnya berdegenerasi. Dia akan menjadi, benda lain gitu, yang nanti akhirnya dia, eee pelepasan estrogen dan progesteron itu akan semakin sedikit dan akhirnya tidak lagi mampu mempertahankan, dinding rahim dan akhirnya dia meluruh sebagai darah menstruasi. Nah, satu siklus menstruasi itu normal ya, itu antara 21 sampai 35 hari ya. Itu adalah dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Rata-rata perempuan itu 28 hari. Gitu. Nah, durasi menstruasi itu antara 2 sampai 8 hari, ya normal gitu, rata-rata 5 hari. Nah, silakan dicek ya adik-adik, itu siklusnya berapa lama, apakah 28, sangat-sangat normal begitu, atau 30 atau 31 begitu. Nah, ingat itu dihitung dari hari pertama menstruasi dalam suatu bulan, ke hari pertama menstruasi bulan berikutnya gitu. Jadi hari pertama menstruasi pada suatu bulan itu adalah hari pertama dari siklus menstruasi. Kemudian, ini contohnya 28 ya, 28 pada, eee, hari berikutnya dia sudah menstruasi lagi, berarti ini siklusnya adalah 28 hari. Nah, masa subur itu adalah masa ketika terjadi ovulasi ya,
ketika, sel telur tadi dilepaskan ke saluran telur, itu terjadi 14 hari sebelum hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi misalnya adik-adik memiliki siklus menstruasi 30 hari. Misalnya hari pertama menstruasinya pas tanggal 1 gitu, pas tanggal 1. Rutin gitu ya 30 hari 30 hari. Nah pada bulan itu harinya 30 gitu ya, 30. Nah kira-kira, kita akan bisa memperkirakan, masa subur kita. Masa subur kita itu dihitung dari hari ke-30 gitu ya, hari ke-30 perkiraan tadi itu maju 14 hari, maju 14 hari. Nah kira-kira di tanggal berapa? 16 ya, di tanggal 16 plus minus 2 hari. Jadi antara hari 14 sampai dengan hari ke-18, ketika seseorang itu melakukan hubungan seksual, maka kemungkinan hamilnya akan lebih besar, gitu. Nah, ini, biasanya juga digunakan untuk, penghitungan, KB sistem kalender atau program ingin anak, gitu. Kalau orangnya normal, siklus haidnya itu teratur, maka biasanya dia akan memperkirakan, masa subur saya kira-kira tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, pada tanggal itu kemudian suami istri itu akan melakukan hubungan suami istri, dan itu kemungkinan hamilnya akan besar. Sebaliknya, kalau misalnya ingin menjarangkan, misalnya mengatur karena anaknya masih kecil, masih menyusui, masih, ASI begitu, ingin menjarangkan, maka dia juga akan menghitung lagi gitu. Kira-kira masa subur itu dia tidak akan melakukan hubungan seksual, atau ketika melakukan hubungan seksual, maka, dia akan mencari cara agar tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Misalnya puzzle, ya dikeluarkan di luar, atau menggunakan pengaman lainnya, kondom misalnya, atau menggunakan alat kontrasepsi yang lainnya. Itu, terkait dengan, menstruasi, penghitungan masa subur, dan ovulasi gitu ya. Nah, ini tadi proses pembuahan. Nah, kalau terjadi pembuahan, ya, ada pertemuan antara sel sperma dengan, ovum, maka, nanti akan terjadi implantasi di dalam, uterus dan terjadi perkembangan janin gitu. Nah, ternyata, mulai dari minggu keempat ya, minggu keempat terjadinya pembuahan itu, eee, sudah banyak yang terjadi, sudah banyak yang dialami oleh janin itu, gitu. Jadi ini kita lihat di sini minggu keempat, ternyata jaringan-jaringan yang berkaitan dengan pembuluh darah itu sudah terbentuk. Kemudian minggu kelima itu, jantung, hati, ginjal, paru, otak itu sudah terbentuk. Ini bahkan ketika ibu itu belum sadar bahwa dia hamil, gitu. Kemudian minggu ke-6 detak janinnya mulai terlihat, ada hidung, mulut, telinga mulai terbentuk. Kemudian minggu ke-7 tangan dan kakinya mulai terbentuk. Kemudian minggu ke-8 ini ternyata sudah terjadi pembentukan jaringan-jaringan saraf, gitu. Nah, eee, ini adalah titik krusial begitu ya. Jadi, bahkan ketika seorang perempuan itu tidak sadar dirinya sudah hamil, ternyata di dalam itu ya, di dalam rahim itu sudah terjadi banyak hal. Kalau misalnya tidak ada persiapan sebelumnya, bayangkan gitu, atau ada gangguan yang tidak diantisipasi sebelumnya, bayangkan dalam, pekan-pekan pertama, pembentukan organ, pembentukan sel saraf itu, ternyata, ada gangguan yang terjadi. Itu kan naudzubillah min dzalik begitu ya. Ini proses yang sangat krusial, organogenesis, pembentukan organ, pembentukan saraf, ini terjadi pada pekan-pekan awal. Sehingga persiapan kehamilan itu semestinya sudah dilakukan jauh hari, ketika seseorang itu memang sudah meniatkan untuk, memiliki keturunan. Misal gitu ya, misal, di sini minggu ke-8 itu, ada pembentukan, jaringan saraf. Dan itu mutlak membutuhkan asam folat, suatu zat namanya asam folat. Ketika misalnya dia, berhubungan seksual, menikah, melakukan, eee, cara untuk mempertemukan sel sperma dan sel ovum itu, dan akhirnya terbentuk, padahal kondisinya seorang ibu itu tidak optimal, ternyata kadar asam folatnya itu kurang, ternyata dia anemia, kira-kira apa yang terjadi nanti bisa dibayangkan gitu. Eee
ternyata jaringan sarafnya dia tidak akan bisa optimal. Ternyata dia lahir dengan, kondisi, persarafan otak yang dia tidak sempurna. Naudzubillah min dzalik begitu ya. Makanya, persiapan, menuju kehamilan ini sudah harus dilakukan jauh hari sebelum, seorang perempuan itu, apa ya, bereproduksi begitu, me me melakukan hubungan seksual yang kemungkinannya nanti bisa hamil. Kalau dia terlambat, ya ini tadi gitu ya, jadi waktu-waktu krusial pembentukan organ, pembentukan saraf itu ternyata terjadi pada pekan-pekan awal. Bahkan ketika seseorang perempuan itu tidak menyadari bahwa dirinya sudah hamil. Makanya persiapan-persiapan itu harus dilakukan semenjak dini. Zat gizi yang cukup termasuk asam folat tadi, kemudian mengantisipasi dan mengeliminasi zat-zat yang dia mungkin akan mengganggu organogenesis, ya, pembentukan jantung, dan kawan-kawannya ini. Misal gitu ya, ada, virus tertentu yang ternyata ada di dalam tubuh seseorang begitu dan itu tidak diantisipasi. Virus rubella misalnya, TORS gitu ya, yang banyak, sekarang ini kejadiannya gitu. Itu masih ada di dalam tubuh seorang perempuan dan ternyata dia hamil, virus itu aktif begitu, itu akan sangat mengganggu, bayi yang nanti akan dilahirkan. Karena TORS itu ya, rubella, sitomegalovirus itu nanti dia akan mengganggu pembentukan jantung, pembentukan otak juga gitu. Ya kalau misalnya seorang perempuan itu terinfeksi aktif gitu, TORS tadi, virus TORS tadi, itu akan mengganggu, lahirnya seorang bayi yang sehat gitu. Nah sehingga, sebelum seseorang itu hamil, pastikan bahwa dirinya itu sehat dan tidak terjadi infeksi. Kenapa harus dipastikan? Karena biasanya ya infeksi-infeksi semacam itu, TORS ya, Toxoplasma, kemudian rubella, kemudian cytomegalovirus, kemudian herpes, itu biasanya pada seorang perempuan itu tidak manifest, tidak ada gejala yang muncul atau gejalanya ringan. Tapi ternyata dia terinfeksi akut, sehingga kita harus memastikan kita bebas itu semua, gitu. Kalau misalnya dia ternyata, tidak manifest ya, tapi ternyata dia terinfeksi, ada, parasit aktif di situ, ada, mikroorganisme yang aktif di dalam tubuhnya, maka ketika terjadi kehamilan, itu bisa mengganggu atau mempengaruhi janin dan terjadi kelainan kongenital, kelainan semenjak dia berada di dalam rahim. Dan hasilnya ya, naudzubillah min dzalik itu, nanti akan, lahir bayi-bayi dengan cacat dan kelainan kongenital gitu. Kalau langsung gugur saja ya, qadarullah gugur begitu, itu mungkin akan lebih baik begitu. Tetapi ternyata nggak gugur begitu dan hasilnya itu nggak bagus begitu ya, padahal itu sebenarnya bisa diantisipasi gitu ya. Itu kan, eee, ya gelo kan ya rasanya, mungkin, akan terjadi penyesalan gitu. Maka dalam hal ini langkah antisipatif itu penting untuk dilakukan. Nah, kemudian, terkait dengan organ reproduksi juga yang harus dipersiapkan, yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan pembentukan generasi, itu adalah, payudara, gitu. Ini penting gitu ya, ini bukan hanya organ aksesoris begitu ya, tetapi dia mendukung, perkembangan dan pertumbuhan generasi nanti mendatang, eee, terutama di dalam masa-masa awal, kehidupannya. 1000 hari pertama kehidupan itu sangat bergantung pada adanya, produksi dari payudara seorang ibu, gitu. Nah, di sini ada berbagai macam, eee, jaringan gitu ya, ada jaringan lemak itu yang kita lihat di luar itu kan, jaringan lemak itu ya, besar kecilnya itu biasanya juga ditentukan oleh jaringan lemak. Tetapi yang lebih penting di sini adalah, saluran-saluran air susu itu sendiri begitu. Kelenjar susu itu sendiri gitu. Itu yang lebih penting gitu. Jadi belum tentu yang, tidak besar itu produksinya tidak bagus gitu ya. Kalau, eee, kelenjarnya bagus, salurannya bagus, dia tidak akan menjadi masalah gitu. Ditambah lagi dengan hormon yang diproduksi oleh otak itu juga akan bagus ya, itu saling mendukung, psikologisnya bagus, maka dia akan menghasilkan air susu yang optimal. Jadi mungkin kecil gitu ya, tetapi ternyata produksinya, banyak gitu, besar,
belum tentu juga gitu ya, belum tentu dia, akan memproduksi, air susu dalam jumlah yang cukup, bisa mencukupi kebutuhan gitu. Kalau treatment-nya tidak betul, kalau cara menyusuinya tidak betul gitu. Terus kemudian nanti ada puting di sini ya, yang sering jadi keluhan itu, biasanya, puting yang harusnya menonjol itu dia retraksi, dia tertarik ke dalam gitu. Nah itu sebelum anaknya lahir, dia harus di-treatment gitu, atau setelah anaknya lahir, sebelum anaknya menyusui, dia harus di-treatment, ditarik begitu, sehingga, tidak mengganggu proses menyusui. Lanjut ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu, kita nanti, perdalam di diskusi saja. Nah ini ya, jadi, setiap orang itu hendaknya menjaga kebugaran. Kebugaran itu, artinya ya, seseorang yang bugar itu adalah dia bisa melakukan kegiatannya dengan optimal, kewajibannya selesai dengan optimal, dan dia masih bisa menggunakan, sisa waktunya itu untuk kegiatan-kegiatan santai lainnya, gitu. Kalau misalnya seseorang itu kewajibannya itu terbengkalai ya karena, aduh sudah capek banget gitu ya, baru pulang dari kampus, pulang dari tempat kerja, kemudian, dia ternyata sampai rumah itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu berarti tidak bugar gitu. Kewajibannya yang lain di rumah tidak bisa terselesaikan gitu ya. Eee, Rumahnya, apa namanya, tidak terurus dengan baik, mungkin anak-anaknya juga tidak terurus dengan baik gitu. Bukan berarti harus dikerjakan sendiri gitu ya, tetapi, secara manajerial dia masih bisa, meng-handle itu semua. Mungkin didelegasikan ke orang lain, monggo silahkan, tapi semua kewajiban itu bisa terlaksana dengan baik dan dia masih memiliki, waktu luang untuk me time gitu ya, untuk dirinya sendiri, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu leisure atau kesenangan, ya, baca buku, belajar, eee, belajar itu kewajiban atau kesenangan ya? Kalau adik-adik di Himpas mungkin belajar itu, kesenangan gitu ya, hobinya belajar, sekolah terus gitu. Tapi mungkin bagi sebagian yang lain, belajar itu kewajiban gitu. Nah, tapi yang jelas tadi ya, kebugaran itu kalau dia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, tanpa merasa lelah, kemudian dia juga masih bisa menikmati waktu luangnya itu untuk kegiatan-kegiatan santai, itu namanya bugar. Nah, bagaimana agar bisa bugar gitu ya, karena kebugaran ini penting ya, setelah adik-adik berkeluarga, adik-adik menikah, punya anak, ya kebugaran ini faktornya sangat penting gitu. Bayangin sampai rumah sudah tidak bugar, ketemu pasangan yang juga tidak bugar gitu, isinya pasti cuma emosi semata-mata. Ya kalau saling mengerti, kalau saling menuntut itu nanti akan menjadi perkara. Makanya perkara kebugaran ini harus kita perhatikan dari awal gitu, harus kita latih dari awal. Apalagi kalau sudah punya anak gitu ya, mbok secapek apapun gitu, begitu sudah punya anak, ya anaknya minta ditemenin ngapain, ya kita sebagai seorang ibu kan harus sigap juga gitu, nggak bisa terus, "Ibu udah capek, nggak bisa lagi," begitu. Nah itu nanti yang akan menjadi korban adalah anak-anaknya gitu. Nah sehingga, penjagaan kebugaran ini harus kita persiapkan dari awal, jauh hari sebelum ada pernikahan gitu. Kalau dadak-dadak nggak bisa, jadi kebugaran itu harus dilatih ya. Nah, salah satu cara melatihnya itu adalah dengan berolahraga rutin secara terukur dan teratur ya. Minimal 30 menit, 3 sampai 5 kali per minggu. Jenisnya apa? Jenisnya sebenarnya yang mulai dari yang murah-murah itu, bisa gitu ya, jadi olahraga yang menggerakkan otot-otot besar secara ritmis. Apa contohnya? Jalan kaki, lari pagi, renang gitu. Tapi kalau renang kan high cost ya, terus kita juga harus pergi ke mana begitu. Bersepeda itu bisa. Bersepeda juga tidak harus pakai sepeda yang mahal-mahal gitu, pakai sepeda apapun bisa sebenarnya. Jalan kaki itu paling murah gitu, tidak juga harus pergi ke gym gitu. Mungkin ada yang memiliki kebiasaan rutin ke gym, ikut aerobik, ikut zumba, boleh-boleh saja. Tetapi, kita harus mengukur, jumlah minimal yang harus tercapai. Jadi minimal 30 menit, 3 sampai 5 kali per minggu saja cukup. 30 menit itu kan sebenarnya nggak lama ya. Jadi pasca subuh itu gitu ya, kita mengalokasikan waktu 30 menit saja untuk melakukan
gerakan ritmis dari otot-otot besar di tubuh kita. Ini sebenarnya bisa kita siasati juga, misal gitu ya, eee, habis subuh kita baca Al-Ma'surat begitu, kalau kita sambil sambil duduk itu kan kadang-kadang sambil teklak-tekluk ya, ngantuk gitu, tetapi mungkin kita bisa sambil, eee jalan kaki di dalam rumah begitu selama 30 menit begitu sambil kita baca Al-Ma'surat, itu kan tidak tidak mengganggu waktu-waktu yang lain juga gitu. Al-Ma'surat jadi samben ya, tapi itu salah satu trik saja gitu ya, monggo silahkan bisa diatur sendiri atau sambil baca buku begitu, 30 menit, bolak-balik di dalam rumah gitu, itu cukup gitu. 3 sampai 5 kali per minggu gitu. Kalau tidak dibiasakan, ya kita tidak akan terbiasa. Kemudian mungkin, kita bisa membantu diri kita dengan lebih banyak bergerak, tidak mengandalkan, hal-hal yang sifatnya instan. Misal gitu ya, eee, kalau misalnya jarak antara kampus dengan kos-kosan itu sebenarnya ter terjangkau dengan jalan kaki, ya sebenarnya itu adalah pilihan yang lebih baik begitu. Untuk apa? Untuk melatih kebugaran. Tapi ya, kita jarang ya yang seperti itu, saya juga begitu gitu, apalagi kalau panas gitu, nggak ada nggak ada pohon-pohon rindangnya gitu antara kos-kosan sampai sampai rumah itu biasanya juga, "Wah panas ya, udahlah pakai motor aja," gitu. "Ya udahlah pakai gokar aja, ya udahlah pakai, eee, Gojek aja," gitu. Nah tapi betul ya, jadi ini, olahraga teratur itu bisa mendukung kebugaran. Selain itu, olahraga rutin secara terukur dan teratur ini ternyata juga mempengaruhi banyak hal berkaitan dengan organ reproduksi. Berolahraga rutin itu ternyata dia bisa mengoptimalkan Eee, hormon estrogen di dalam tubuh kita, yang itu, eee, titik tangkapnya estrogen itu banyak sekali, mulai dari organ reproduksi terutama, sampai di otak pun ya, itu ternyata estrogen itu berperan. Untuk memori itu ternyata juga dia berperan. Nah, dengan olahraga yang teratur ini dan terukur ini ternyata, eee, pengeluaran atau produksi dari hormon estrogen, kerja dari hormon estrogen ini akan sangat optimal gitu. Kemudian hormon-hormon lain kayak endorfin, itu sudah sering kita dengar gitu ya, dengan berolahraga ternyata lebih bahagia, lebih tenang gitu. Itu ternyata memang betul gitu ya, dari penelitian-penelitian seperti itu. Dari olahraga ternyata juga, zat-zat penghubung antara otak sel-sel otak itu juga akan bisa optimal sehingga, eee, fungsi kognitif juga akan bagus, itu dari olahraga gitu ya. Kalau kita terbiasa maka, kita akan mendapatkan manfaat tersebut begitu. Selain juga, nanti persiapan melahirkan mestinya juga butuh, tubuh yang bugar juga gitu ya, kekuatan yang optimal. Terus istirahat yang cukup 5 sampai 8 jam per hari, saya pikir, tidak masalah ya, kita sudah belajar bagaimana me-manage waktu, sehingga, kita juga akan mengalokasikan waktu yang cukup untuk, kita beristirahat. Karena tidur yang cukup dan berkualitas ya, cukup dan berkualitas, ini akan mendukung sistem antioksidan alamiah di dalam tubuh kita. Ada hormon melatonin yang dia akan tersekresi keluar, dan hormon melatonin itu, berfungsi sebagai zat antioksidan alamiah paling kuat di dalam tubuh kita. Sehingga perbaikan sel-sel yang rusak itu akan terjadi ketika seseorang itu beristirahat yang cukup dan berkualitas dengan pengeluaran, hormon-hormon yang dia fungsinya sebagai antioksidan, contohnya melatonin tadi gitu ya. Kalau orang tidurnya kurang, ya biasanya kan kita juga akan lihat ya, orangnya kok kulitnya jadi, kusam, lalu, tidak segar. Nah itu kenapa? Ya karena tadi proses reparasi sel-sel rusak di dalam tubuh itu juga tidak optimal. Tetapi kalau dia optimal, ya biasanya bangun tidur itu dia akan bugar, akan segar karena perbaikan sel-selnya akan optimal juga. Kemudian istirahat yang cukup ini memastikan irama biologis tubuh tetap terjaga sehingga pengeluaran hormon-hormon itu juga akan sesuai dengan waktunya. Kemudian, sama berbahayanya kekurangan atau, kelebihan waktu tidur ya, sama berbahayanya juga dengan kekurangan atau kelebihan makanan.
Nah, terus kemudian kebugaran yang lain kita capai dengan, menjaga pola makan dan kualitas asupan makanan. Jadi ini, makan yang sehat, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang adalah makanan yang bervariasi jenisnya, gitu. Jadi beragam dan bervariasi. Kaya nutrisi, bervariasi, sesuai dengan kebutuhan tubuh, seimbang, dan terjaga kebersihannya. Kemudian dipastikan juga, karena tadi ya, tubuh kita itu membutuhkan elemen-elemen kecil-kecil gitu yang itu sebenarnya kalau makanan kita itu bagus, zat gizi kita itu bagus, itu akan terpenuhi dari makanan. Tidak perlu suplemen gitu, tidak perlu, multivitamin apa gitu. Itu kalau, zat gizi kita itu bagus, kalau makanan kita itu bagus. Kalau makanan kita itu kaya nutrisi, bervariasi gitu ya. Jadi kita akan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari tubuh kita. Tadi ya contohnya, asam folat, kemudian senyawa-senyawa antioksidan, kemudian zat-zat, trace elemen seperti ini, yang kecil-kecil ini, besi, kalsium, eee, magnesium dan kawan-kawan itu kan penting di dalam kerja enzim dan hormon di dalam tubuh ya, dan itu kalau misalnya, makanan kita bagus, itu akan bisa dipenuhi dari makanan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita perlu suplemen dari luar, dengan mengkonsumsi dari luar. Asam folat misalnya gitu ya, ada pilnya, ada kapsulnya, dan sebagai persiapan menjelang kehamilan biasanya, kita akan disarankan untuk mengkonsumsi asam folat tadi itu, tablet besi, itu juga seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau makan kita itu bagus, ya itu akan dipenuhi dari makan. Kemudian memperhatikan kecukupan cairan ya, konsumsi secara wajar, sehingga balansnya itu ya betul-betul balance ya, seimbang antara kalori yang dikeluarkan dengan kalori yang dimasukkan itu seimbang, tidak balance positif sehingga terlalu banyak menimbun gitu. Kemudian menghindari makanan yang tidak sehat. Kemudian, berkaitan dengan menjaga pola makan dan kualitas asupan makan ini berkaitan dengan menjaga berat badan yang ideal. Jadi indeks massa tubuh yang ideal sudah sering mendengar ya, itu antara 18,5 sampai dengan 25 itu masih tergolong ideal ya bagi orang-orang Indonesia, itu ideal. Eee, Cara menghitungnya udah tahu ya dari tinggi badan dan, berat badan nanti dicari indeks massa tubuhnya. Kalau kurang ya, itu juga nggak bagus gitu. Kayaknya langsing, slim gitu ya, tetapi nggak bagus gitu. Kenapa? Ya karena kalau indeks massa tubuhnya terlalu kecil, dia terlalu kurus, maka sangat boleh jadi zat-zat penting di dalam tubuh itu juga akan kurang. Sehingga dia, eee, tidak akan bisa mencukupi kebutuhan janinnya, tidak akan bisa mencukupi, kebutuhan yang diperlukan oleh janin untuk bisa tumbuh dan berkembang gitu. Itu kalau, gizinya tidak cukup. Terlalu berlebih, lebih dari 25 itu juga nggak bagus gitu ya, karena, eee, obesitas itu adalah induk dari berbagai macam penyakit, ya. Penyakit-penyakit degeneratif ya, hipertensi, itu berawal dari obesitas dan itu akan dapat mempengaruhi, kehamilan juga gitu, akan terganggu juga gitu. Nah, oh ya, ya di sebelah ada yang teriak-teriak disindir gitu ya. Terus, yang selanjutnya adalah, pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Nah ini terkait dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah ya, yang nanti, akan mempengaruhi kehamilan. Jadi, perhatikan kebersihan diri ya, termasuk organ reproduksi, pakaian, termasuk pakaian dalam terutama, kemudian lingkungan, air yang kita gunakan untuk bersuci, kemudian juga udara, dan menghindari cemaran-cemaran juga polutan yang mungkin akan dapat mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Jadi ada banyak, zat-zat berbahaya gitu ya di sekitar kita itu yang mungkin harus kita hindari, agar, tidak tidak toksik ya. Sama dengan lingkungan ya, ada lingkungan toksik. Nah, di sini sebenarnya lingkungan pergaulan yang toksik ada, lingkungan fisik yang toksik juga ada. Kemudian menjaga kebersihan dan kelembaban organ genital, ya, pertimbangkan penggunaan bahan-bahan yang digunakan untuk bersuci. Nanti kita bisa diskusi terkait ini. Kemudian menjaga flora normal organ genitalia agar tetap normal, ya, flora normal. Jadi sebenarnya di organ
genital kita itu, organ reproduksi kita itu ada banyak bakteri-bakteri tertentu, banyak ya jumlahnya, yang itu sebenarnya justru menguntungkan, bagi tubuh gitu, namanya flora normal. Ya, dia akan menguntungkan sepanjang jumlahnya tidak berubah ya, tidak banyak, tidak berbanyak, tidak memperbanyak diri, kemudian jenisnya juga tetap ya, terus, tidak ada bakteri lain yang intervensi gitu ya. Jadi, flora normal ini menguntungkan gitu ya, sepanjang tadi, syarat-syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, kalau flora normal ini berubah ya, bisa jadi karena, lingkungan di dalam organ genitalia itu berubah, misalnya terlalu lembab gitu ya, sehingga apa? Sehingga, eee, mikroorganisme lain yang dia membawa penyakit itu bisa tumbuh ke situ dan akhirnya flora normalnya itu kalah ya, itu nanti akan menyebabkan infeksi. Eee, terlalu keasamannya berubah misalnya, keasamannya berubah, itu membunuh flora-flora normal misalnya, akhirnya itu juga akan menjadi masalah juga gitu. Nah, jadi dijaga agar, flora normal itu berikut lingkungan tempat tinggalnya itu tetap dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Kemudian mengganti pakaian secara rutin dan memilih bahan yang baik ya, mencegah infeksi saluran reproduksi. Kita perlu mengetahui juga tanda dan gejalanya seperti apa ketika terjadi infeksi saluran reproduksi itu, serta kita juga harus mengetahui akibatnya. Nah, akibatnya ini ya ketika terjadi infeksi saluran reproduksi, baik itu luar maupun dalam, ini akan terjadi misalnya sakit lokal di tempat itu saja, atau terjadi, gangguan yang sifatnya sistemik. Kemudian juga, beberapa infeksi saluran reproduksi ini bisa menyebabkan sulit hamil juga ternyata. Eee, misalnya begini, jadi, ada penelitian yang dia mengambil, cairan dari organ reproduksi perempuan yang dia terinfeksi bakteri tertentu ya, diambil, kemudian dibiakkan di lingkungan tertentu yang sesuai dengan lingkungan, organ genitalia, kemudian di situ diberikan sperma ya, diberikan sperma, ternyata bakteri itu, dia mengejar sperma tersebut. Jadi dia makan sperma-sperma yang dia datang gitu ya, sehingga pada orang-orang yang terinfeksi bakteri tertentu ya, mikroorganisme tertentu, bisa jadi dia kesulitan untuk hamil. Kenapa? Ya tadi, karena bakteri-bakteri itu dia, eee membunuh sperma-sperma yang harusnya masuk ke saluran reproduksi dalam ya, sehingga belum sampai ke dalam dia sudah mati duluan, gitu. Sehingga menjadikan seseorang itu sulit hamil. Atau misalnya, semula di luar saja gitu, tetapi kemudian infeksi itu naik ya ke saluran reproduksi sebelah dalam, menjadi, radang di saluran telur, radang di rahim begitu, sehingga juga itu akan mengganggu ketika seseorang itu berencana untuk hamil ya, selain juga menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit ya, atau infeksi tertentu di saluran reproduksi ini bisa, berubah menjadi keganasan. Ya, kemudian membiasakan hidup bersih dan sehat masih di sini, yang memperhatikan sunah-sunah fitrah, kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut, ini mestinya tahu ya kenapa. Kemudian memperhatikan kebersihan makanan ya, sayuran mentah dan daging-daging yang tidak matang sempurna. Karena tadi infeksi-infeksi yang saya sebutkan di depan tadi, TORS tadi, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, kemudian herpes, itu bisa, eee, di bisa mengenai seseorang ya dari sayuran mentah atau daging yang tidak matang sempurna. Sehingga parasitnya itu masuk ke dalam tubuh seseorang dan dia menimbulkan, gangguan ya. Kemudian memperhatikan kebersihan tangan ya setelah bersuci, sebelum dan sesudah makan, setelah memegang binatang piaraan ya, menjaga kebersihan dan kesehatan binatang piaraan.
Kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah penapisan kesehatan umum. Ini penting gitu ya, karena, eee, dengan penapisan, screening ya, kita jadi bisa mengantisipasi banyak hal. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan fisik rutin, misalnya cek tensi, cek berat badan secara berkala, cek gula. Ini kan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana gitu ya. Eee, dengan mengetahui peta dan kondisi tubuh kita itu dengan lebih jelas ya, kita akan bisa juga merumuskan langkah-langkah antisipatif yang merancang pola hidup yang sehat dan, terapinya kalau misalnya memang dibutuhkan. Karena penyakit-penyakit ini sedikit banyak dia akan mempengaruhi kehamilan juga gitu. Kemudian screening resus gitu ya, mungkin ini juga perlu, screening golongan darah ini juga perlu ya, resus, tapi kalau kebanyakan orang Indonesia resusnya resus positif ya, tapi, ada baiknya juga kita pernah melakukan pemeriksaan ya, untuk tahu juga antisipasi banyak hal. Ketika perlu transfusi atau perlu donor, kita, sudah pernah melakukan screening, pemeriksaan darah. Kemudian juga pemeriksaan darah yang lain adalah screening untuk berbagai kelainan seperti anemia ya, kemudian berbagai penyakit infeksi yang lain. Anemia ini akan sangat berpengaruh pada kehamilan dan kelahiran gitu ya. Begitu seorang ibu itu anemia, maka janinnya juga akan, eee, tidak akan tumbuh secara optimal gitu. Termasuk tadi asam folat itu kan berkaitan juga dengan anemia gitu ya. Anemia, kekurangan, zat gizi tertentu gitu ya, dan itu Eee, akan mempengaruhi janin, satu, kemudian juga dia akan bisa mempengaruhi kelahiran, proses melahirkan, gitu. Ketika seorang ibu anemia, maka tenaga untuk mengeluarkan bayinya itu tidak akan optimal dan juga biasanya dia akan, berisiko untuk terjadi kontraksi uterus yang tidak baik. Kontraksi uterus yang tidak baik, satu, mungkin kesulitan melahirkan ya, yang kedua, dia akan kesulitan untuk menghentikan perdarahan, sehingga terjadi resiko perdarahan setelah melahirkan. Dan data terbanyak kematian ibu melahirkan itu terjadi karena perdarahan, gitu ya. Sehingga, ini harus kita antisipasi, ya. Jangan sampai, eee, anak masa kini begitu ya, perempuan masa kini masih terjadi anemia, gitu. Cek HB-nya berapa, gitu. Kalau kurang ya berarti harus dilakukan langkah-langkah tertentu, perbaikan gizi misalnya, atau kalau perlu ya kita harus mulai mengkonsumsi, zat besi, ya. Kemudian, eee banyak kondisi dapat diantisipasi dan dicegah perjalanannya dengan deteksi dini ini. Pemeriksaan urin gitu ya kalau, ini, kaitannya dengan infeksi saluran kemih yang nanti akan berakibat pada saluran reproduksi. Kemudian melakukan konsultasi dengan ahli ketika kita memang sudah berencana untuk menikah ya, sudah ada tanggalnya, segera konsultasi. Kemudian mengikuti advis dokter yang kompeten, vaksinasi ya, sesuai dengan anjuran, TT ya. Jangan lagi anak-anak masa sekarang gitu, itu terjangkit oleh mitos-mitos dan rumor-rumor yang beredar di grup-grup keluarga gitu, bahwa, "Nggak usah tete, itu nanti akan menimbulkan kemandulan." Pernah dengar seperti itu? Itu merebak gitu ya di kalangan-kalangan tertentu begitu. Tetapi tidak ada bukti ilmiah bahwa TT ini akan apa, menyebabkan kemandulan atau menghambat proses kehamilan itu enggak. Justru TT, vaksinasi ini, digunakan untuk perlindungan, sehingga seorang ibu itu dan bayinya akan lebih terproteksi gitu. Jadi, eee jangan sampai kita termakan oleh hoaks-hoaks yang beredar ya, terkait dengan mitos-mitos ini tadi. Jadi vaksin ini penting untuk dilakukan, mungkin juga vaksin yang lain sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian, screening TORS ya, tapi ini mungkin, perlu biaya, tetapi sekali lagi ini sebenarnya perlu untuk dilakukan, karena tadi biasanya pada ibu itu nggak manifest, pada seorang perempuan itu nggak manifest, tapi ternyata dia membawa Membawa infeksi aktif gitu sehingga, secara kongenital itu dia menurunkan kepada anaknya. Eee, anaknya menjadi terjangkit oleh
oleh, infeksi tersebut dan tadi ya akibatnya, bisa sangat fatal. Kemudian pemeriksaan kesehatan reproduksi ya, eee, secara menyeluruh, kemudian antisipasi penyakit-penyakit tertentu, terutama yang memiliki resiko tinggi. Nah, ini kita dapatkan dengan berkonsultasi dengan dokter ya. Kemudian yang perlu kita lakukan yang lain adalah tidak berhenti belajar ya, juga termasuk menelaah informasi-informasi yang kita dapatkan itu secara kritis ya, kita semua evidence based gitu ya. Jadi kalau tidak ada bukti ilmiahnya ya tidak usah kita ikuti. Kalau itu sekedar rumor ya tidak usah kita percaya. Kalau itu mitos ya kita harus sakjane piye gitu ya. Jadi, daya kritis kita itu perlu kita kembangkan dan literasi kita untuk mengecek bahwa informasi itu benar atau tidak, sahih atau tidak, valid atau tidak, mestinya juga harus kita kembangkan. Nah, tapi kalau anak-anak Himpas ya, mahasiswa-mahasiswa pasca, saya pikir terkait dengan literasi-literasi seperti ini tidak masalah gitu ya. Justru kita yang harus melakukan banyak edukasi kepada masyarakat, di luar sana. Pada grup-grup keluarga ya, bude-bude yang sering share gitu ya, berita-berita yang sepertinya wow, tapi ternyata itu isinya hoax semua gitu. Dengan membawa, para ahli di Eropa sudah menyatakan gitu ya, ahline sopo gitu ya, tidak jelas juga ini sumbernya dari mana gitu dan isinya biasanya bombastis. Nah, ini kita jangan jangan apa, berhenti daya nalar kita gitu ya dan kita tidak berhenti belajar karena tadi, eee, proses kita itu panjang gitu ya. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi adalah pengenalan 1000 hari pertama kehidupan. Dengan mengetahui 1000 hari pertama kehidupan itu nantinya gitu ya setelah, kita melahirkan itu, eee, kita akan lebih akurat di dalam membuat persiapan. Apa yang harus kita persiapkan untuk anak-anak, apa yang harus saya pelajari, itu akan lebih terarah lagi. Sudah setengah satu sepertinya. Ini ada beberapa permasalahan ya, kita lihat sekilas saja. Ada infeksi begitu, nah ini tadi yang saya sebutkan ya, eee, akibatnya itu bisa kompleks ya, sebenarnya cuma infeksi aja gitu ya, di luar gitu, tapi ternyata, eee, akibatnya itu bisa dia menjalar ke atas ya, menjadi radang panggul ya, terjadi ketidaksuburan ya, kita bisa mengetahuinya dari tanda dan gejala yang muncul ya. Ada perubahan dari keputihan yang, terjadi ya, gangguan tipis misalnya, gatal, nyeri, dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya, terkait dengan infeksi TORS ya, ini banyak kasusnya sekarang. Jadi TORS ini dapat ditularkan transplasental melalui plasenta dari ibu ke janin dan dapat menyebabkan kelainan fatal pada janin gitu. Sehingga iya kalau sudah terjadi ya qadarullah begitu ya, tetapi sebagai manusia kita, usaha kita itu sampai sejauh mana, ya usaha kita ya tadi melakukan, screening begitu sehingga kalau misalnya memang ada infeksi di tubuh kita ya diterapi dulu sehingga aman bagi ibunya dan aman bagi janinnya. Ya, dan ini kalau terinfeksi rentan ya, terutama pada trimester pertama kehamilan. Pada ibu biasanya asimptomatis, tidak menimbulkan gejala, tetapi pada janin yang dikandungnya dapat menimbulkan komplikasi yang berat. Bisa keguguran, lahir prematur, lahir cacat, lahir dengan komplikasi yang berat. Termasuk, tabung sarafnya tidak terbentuk, itu kan luar biasa mengerikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada hal yang perlu dielaborasi, dipersilahkan. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa tentang bagaimana kita mengenal organ reproduksi, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan diri, dan juga bagaimana, apa apa saja yang harus kita hadapi, sebelum kita Eee, melangsungkan pernikahan seperti cek kesehatan dan begitu banyak screening yang harus kita lalui. Nah, di kolom komentar sudah banyak pertanyaan ya Ustazah.
Nah, mungkin kita bacakan pertanyaan pertama tadi dari Ukti Fitri. Nah, pertanyaannya begini, Ustazah. Beberapa bulan ini saya hanya haid selama 4 hari. 2 harinya itu deras, tetapi ketika hari ketiga maupun keempat itu sudah sangat sedikit. Dan pada hari kelima ataupun keenam itu bersih sama sekali, tidak ada keluar darah. Nah, apakah hal tersebut dianggap normal atau bagaimana? Gitu, Ustazah. Oke, langsung dijawab saja ya. Ya, Iya, terkait dengan boleh. siklus begitu. 4 hari. Jadi ada perubahan durasi ya dalam hal ini. Biasanya berapa lama? Eh, biasanya berapa lama? Tadi siapa yang bertanya? Ini Ukti Fitri. Oh ya, Mbak Jika Fitri, biasanya terhubung, berapa bisa. lama? Ya Ustazah, biasanya paling lama itu sebelum itu sekitar 7 hari, 8 hari itu Ya, normalnya. rata-rata 7 hari begitu ya, rata-rata 7 hari. Lalu kok ini ada perubahan gitu, kok tinggal 4 hari, 2 harinya deras, lalu 2 harinya tinggal dikit-dikit begitu, beda dari biasanya. Nah, perubahan siklus itu bisa disebabkan banyak hal gitu ya. Yang paling sering biasanya ya karena ada perubahan hormonal gitu. Dan ini disebabkan karena berbagai berbagai sebab juga, gitu. Misalnya, seorang perempuan itu, fisiknya sedang lelah gitu, itu bisa mempengaruhi mempengaruhi siklus menstruasi. Kadangkala maju, kadangkala mundur, kadangkala memanjang, kadangkala memendek. Kemudian, eee tadi ya lelah lelah secara fisik begitu, dan itu menimbulkan atau mempengaruhi siklus hormon. Kemudian, mungkin juga stres secara psikis itu juga bisa mempengaruhi, siklus dan durasi menstruasi. Nah, mungkin juga perubahan gizi itu juga mempengaruhi. Perubahan pola istirahat, pola tidur itu juga akan bisa mempengaruhi. Nah, eee, sepanjang hal-hal seperti ini, kita cek saja, ini kok, apa namanya, memang ada perubahan pola dan itu berlangsung terus atau hanya sebulan ini, gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya hanya sebulan ini, oh bulan kemarin aja, ini udah balik ke normal, gitu. Itu ya kita kita cek ya, kita evaluasi saja, oh ternyata bulan kemarin saya sedang mau, presentasi misalnya, itu kan stres. Nah, stres itu, akan mempengaruhi, siklus hormon dan itu akan mempengaruhi menstruasi juga. Sama halnya juga dengan orang orang hamil besar gitu ya, orang hamil besar, orang mau melahirkan itu, eee, dulu ya, teman-teman saya itu, jadi di sini itu sekolah, tapi ternyata dia hamil ya, sambil hamil. Terus dia sudah hamil besar begitu, ya belum 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 waktunya lahir begitu, tetapi karena besok itu presentasi, malamnya kenceng-kenceng begitu ya, karena, hormonalnya sangat terpengaruh dengan stresnya. Jadi memang stres fisik dan psikis ini mempengaruhi, pola hormon sehingga akan dapat mempengaruhi, eee, menstruasi pola menstruasi baik itu dari siklus maupun durasinya, gitu. Nah, tetapi kalau melihat dari durasi, sebenarnya 4 hari itu juga masih normal-normal saja begitu. Tadi kan durasi normal 2 sampai dengan berapa lama ya? 2 sampai tadi ada toh di slide ya? Kok saya jadi lupa, sebentar saya bukakan. Ya, 2 sampai 8 hari itu, rata-rata masih normal-normal saja. Bahkan sampai dengan 11 hari pun ada seperti itu dan itu masih tergolong normal. Yang jelas gitu, kalau dari sisi durasi itu, eee, menstruasi itu paling tidak gitu ya, paling tidak itu ada, 14 hari masa suci, gitu. Jadi, eee kalau dia itu kurang dari 14 hari masa suci, biasanya itu akan mengganggu kesuburan, mengganggu ovulasi tadi. Karena pada masa subur, eee, dia tidak ya 14 hari sebelum mens berikutnya itu dia ternyata masih dalam period gitu ya, masih dalam menstruasi. Nah, itu akan berpengaruh pada masa subur. Tetapi sejauh misalnya, dia
ada 14 hari masa suci, maka itu masih tergolong normal gitu. Di dalam Islam pun begitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada 14 hari gitu, itu masih tergolong menstruasi. Tetapi kalau sudah lebih dari itu ya, atau di luar siklus biasanya, maka dia tergolongnya istihadzoh, itu bukan menstruasi gitu. Itu sudah tidak normal gitu. Tapi kalau 4 hari ya, insya Allah masih dalam durasi yang normal. Dan itu biasa terjadi. Coba dicek saja kira-kira apakah ada perubahan psikis, fisik, ya, mungkin makanan yang kita konsumsi yang kira-kira mempengaruhi. Begitu, Mbak Adila, Mbak Fitri. Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga jawaban dari Ustazah bisa menjawab pertanyaan dari Ukti Fitri Sundari. Masya Allah ya, ini jauh sekali dari Sumbawa, Masya Allah. Ya, Belum ke keren-keren. Jogja ya, Mbak ya? Belum Belum? iya, belum pernah. Belum Nah, pernah ke semoga Jogja? Jogja ya, Mbak. Oke, Makasih Ustazah. ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Ukti Reski Laturahmi, menyambung yang penjelasan Ustazah tadi. Nah, izin bertanya, apakah tidak lancarnya haid menjadi faktor utama seorang perempuan dikatakan tidak subur? Bagaimana dengan perempuan yang lancar haidnya, namun dalam kurun beberapa bulan, bahkan tahun pun masih belum bisa hamil? Mohon penjelasannya Ustazah secara medis. Terima kasih. Silakan Baik. Ustazah. Ya, terima kasih. Jadi kehamilan ini kan faktornya banyak ya. Jadi tidak hanya perempuan saja, tetapi juga dari faktor laki-lakinya juga ini berperan gitu. Lancar tidaknya haid, ya mungkin salah satu faktor yang dia pertanda sehatnya organ reproduksi kan memang dari lancarnya haid begitu ya. Tetapi kita juga membuat batasan juga, dikatakan lancar itu bagaimana kan tidak strict ya, tidak harus, oh kalau di luar 7 hari itu berarti tidak normal kan bukan begitu gitu ya. Jadi lancarnya haid itu kan asalkan durasinya itu masih normal, kemudian siklusnya itu juga masih normal, dia teratur, itu masih dikatakan lancar gitu. Ada kalanya mungkin ada perubahan sekali, 2 kali karena berbagai sebab, eh, itu pun juga masih sebenarnya jarang menimbulkan masalah gitu. Eh, ada yang haidnya tidak lancar, tetapi ternyata kesuburannya bagus juga gitu ya, karena ternyata ovulasi dia dia juga terjadi, dan ketika ovulasi itu terjadi, ternyata ada sperma yang masuk dan ternyata terjadi pembuahan di situ, akhirnya hamil qadarullah begitu. Itu mungkin saja terjadi gitu. Tetapi ada juga yang haidnya tidak haidnya lancar, teratur, eh, fisiologis normal ya, fisiologis ya, sangat normal begitu. Tapi ternyata juga qadarullah Allah menetapkan belum terjadi kehamilan. Ya tadi karena kehamilan itu tidak hanya ditentukan oleh haid, meskipun haid itu, menstruasi itu adalah indikator bahwa fungsi reproduksi itu berjalan gitu. Ada proses ovulasi, ada proses penebalan rahim yang dia dipengaruhi oleh hormon-hormon gitu ya, dan terjadi proses menstruasi. Tetapi ada hal lain juga yang dia mempengaruhi untuk bisa terjadinya kehamilan. Untuk bisa terjadinya kehamilan itu perlu ada pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Hal-hal yang nanti akan mempengaruhi pertemuan antara sperma dan ovum dan juga proses perlekatan janin di rahim itu akan mengganggu kehamilan. Apa saja itu ya tadi ya, misalnya ternyata spermanya itu daya geraknya tidak bagus misalnya. Dia terbentuk sperma dari laki-laki, tetapi ternyata motilitas atau geraknya itu tidak bagus gitu. Itu atau tidak matang gitu ya, sehingga dia tidak memiliki kompetensi untuk membuahi sel telur. Atau mungkin spermanya yang ada kelainan tertentu begitu, sehingga dia tidak bisa menembus lapisan telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Atau hal-hal lainnya gitu ya yang berkaitan dengan sperma. Jadi kan tidak melulu dalam hal ini tidak melulu dari perempuan kan. Oh, bisa jadi dari spermanya gitu. Atau sebenarnya spermanya bagus, tetapi tadi ada infeksi di saluran reproduksi perempuan
yang dia akhirnya membuat daya hidup sperma itu menjadi tidak bagus. Sehingga sebelum dia bertemu dengan sel telur, dia sudah mati terlebih dahulu sehingga tidak terjadi pembuahan. Jumlahnya tidak mencukupi gitu. Atau misalnya jarang 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 bertemu ya, antara suami dan istri itu jarang bertemu. Atau bertemu pada masa-masa yang tidak subur. Pokoknya hal-hal yang mempengaruhi pertemuan antara, sel sperma dan sel telur itu akan mempengaruhi kehamilan gitu ya. Eee eee, Terbentuk begitu, tetapi ternyata ada infeksi di, bagian organ reproduksi bagian dalam, sehingga dia tidak bisa optimal untuk perlekatan dari janin. Janinnya tidak bisa melekat di situ gitu ya, itu juga akan mempengaruhi, akhirnya tidak terjadi kehamilan. Jadi ada banyak faktor yang menentukan seseorang itu, hamil atau tidak begitu. Eee, dan sekali lagi itu tidak hanya ditentukan oleh pihak perempuan dengan berbagai berbagai hal yang mengikutinya. Misalnya, oh, haidnya kah atau apanya kah gitu ya. Tetapi ternyata dia, multifaktor ya. Laki-laki dengan sekian penyebabnya itu juga akan berpengaruh pada kehamilan itu terjadi atau tidak. Iya. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Nah, jawaban dari Ustazah, juga menjawab pertanyaan dari Ukhti Narti ya, mengenai, mengapa menstruasi tidak normal dan apakah menyebab susah hamil. Nah, sekarang ada pertanyaan yang menarik nih Ustazah dari Ukhti Yesi Prihartina. Nah, apakah benar Ustazah jika kita sedang menstruasi itu tidak boleh keramas? Nah, mengapa? Terima kasih, gitu. Iya, heeh, pernah mendengar seperti itu juga? Ya, Mhm, kira-kira pernah mendapat tanya kabar nggak pada pembawa berita ini, "Kenapa toh kok nggak boleh keramas?" Gitu, "Apa akibatnya kalau keramas?" Gitu, pernah nggak ditanyain? iya, itu pertanyaan besar ya, Ustazah. Eee, iya, jadi ini yang tadi kita bicarakan sebagai mitos itu ya, mitos-mitos ketika menstruasi gitu kan. Oh, iya Namanya iya. mitos itu sesuatu yang tidak ada dasar ilmiahnya gitu kan. Eee, Justru ketika seseorang itu sedang menstruasi, di situ, eee, terjadi, eee, fluktuasi hormon yang dia mungkin berbeda dari hari-hari biasanya, sehingga dia juga akan mempengaruhi, kelenjar-kelenjar keringat, begitu. Nah, kelenjar-kelenjar keringat itu juga berada di, di di kepala begitu ya, dan itu pasti, akan terjadi perubahan di kulit kepala gitu, menjadi lebih lembab, menjadi lebih klinyit begitu, menjadi lebih, gampang berkeringat begitu ya. Dan itu kan membutuhkan, pembersihan yang sebenarnya lebih ekstra dibandingkan pada hari-hari berikutnya gitu. Sehingga, eee, pernyataan bahwa ketika haid itu tidak boleh keramas kira-kira, eee, ya saya pikir itu tidak ada dasarnya gitu ya, memang tidak ada gitu, tidak ada larangan untuk keramas ketika sedang menstruasi. Tidak ada akibat negatif yang ditimbulkan ketika seseorang menstruasi itu melakukan keramas. Justru itu akan menguntungkan karena, dia akan menjadi lebih segar, kulit kepalanya menjadi bersih ya, tidak klinyit lagi. Itu, justru akan lebih sehat dan lebih lebih baik. Gitu, nanti kapan-kapan ditanyakan, "Kenapa kok nggak boleh keramas?" Gitu. Nah, iya ini Ustazah, berarti, untuk ukti-ukti semua, kita masih tetap bisa keramas ya, meskipun lagi dalam kondisi haid. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih Ustazah dari Ukti Citra. Nah, izin bertanya, saya Citra. Saat awal haid, perut selalu terasa nyeri sekali. Selama ini setiap awal haid selalu minum obat asam mefenamat untuk mengurangi rasa sakitnya. Apakah diperbolehkan hal tersebut Ustazah? Lalu, apakah dampak negatif nantinya dalam jangka panjang? Dan bagaimana sebaiknya mengurangi rasa sakitnya? Gitu Ustaz. Iya, iya, nyeri pada saat haid
itu ya sebenarnya tiap perempuan mungkin mengalaminya gitu ya, hanya mungkin ambangnya yang berbeda-beda. Ada yang merasakan Iya, itu sangat sakit ya, ada sakit yang sekali. biasa-biasa saja ya, mungkin ada yang mungkin sampai pingsan gitu, terjadi dismenore, kesakitan yang Mhm. sangat sampai tidak bisa ngapa-ngapain itu juga ada, sampai muntah-muntah, itu juga ada. Jadi, bermacam-macam gitu ya, penyebabnya ya sebenarnya karena memang, pada saat, haid itu kan terjadi apa, kontraksi dari uterus ya, kontraksi dari dinding rahim itu untuk meluruhkan meluruhkan sel-sel yang tadi menebal, termasuk juga dalam hal ini, terjadi, apa ya istilahnya itu, pengkerutan pembuluh darah di sekitar rahim itu, sehingga itu juga menimbulkan, sensasi nyeri, rasa nyeri, ya, di perut. Jadi sebenarnya itu wajar-wajar saja gitu. Mungkin ada beberapa orang yang sampai dismenore. Nah, kalau dismenore itu biasanya ada penyebabnya ya. Jadi, eee, sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain seharian itu, sampai harus pokoknya berbaring terus, kemudian sampai pingsan bahkan ada begitu, mungkin itu perlu diperiksakan. Mungkin ada dismenore yang disebabkan karena sebab tertentu, misalnya, polikistik ovarian syndrome gitu ya, gangguan-gangguan tertentu gitu. Tapi, kalau hanya terasa nyeri saja, saya pikir itu masih wajar-wajar saja. Kita bisa, eee melakukan antisipasi, melakukan, penanganan yang sederhana, tiap kali kita mengalami nyeri ini, dan ini wajar dialami oleh perempuan. Misalnya apa, ya boleh mengkonsumsi obat anti nyeri boleh, eee, tapi mungkin kita juga bisa melakukan penanganan-penanganan yang sifatnya, lebih sederhana gitu ya, dan mudah-mudahan, nanti lama-lama ini akan ngefek juga. Jadi, mungkin mengkompres, mungkin dengan mengatur posisi ya, minum yang hangat-hangat, dengan apa, mengkonsumsi cairan yang cukup begitu, biasanya pada person-person tertentu ini membantu. Terus, latihan rutin dengan berolahraga itu lama-lama itu juga akan melatih, ini ya, memperbaiki hal-hal seperti ini gitu. Tapi mungkin tidak instan, apa, efek yang kita rasakan. Mungkin perlu waktu gitu ya sampai, "Oh kok sekarang sudah sedikit berkurang?" Gitu. Tapi saya pikir, nyeri haid ya yang dialami oleh setiap perempuan ketika haid, awal haid itu ya wajar-wajar saja. Boleh mengkonsumsi obat, anti nyeri, eee, dampak negatif jangka panjang kalau cuma sebulan sekali minum dan itu cuma satu kali saja, saya pikir insya Allah, tidak akan menimbulkan efek samping yang Tidak apa-apa. membahayakan, gitu. Oke. Terima kasih Ustazah. Kita ada 2 pertanyaan lagi Ustazah, ini dari Uhti Aprilia, Jatim. Nih misalnya sering keluar cairan warna putih dari kemaluan karena kecapean beraktivitas, kira-kira apakah sholat yang dilakukan sah atau batal? Apakah harus bersuci dulu baru boleh sholat, misalnya wudhu atau tayamum? Gitu Ustazah. Ini berkaitan sama fikih ya, mungkin nanti ada pembahasan terkait dengan ini tersendiri. Oh, Tapi, iya. apa, apa, ya cairan putih yang keluar dari kemaluan karena kecapean beraktivitas, itu kan tergolongnya apa, Dek? Tergolongnya, madhi? Wadhi? Ya, saya pernah membaca ya, tapi nanti tolong di cross check begitu, jangan telan informasi ini mentah-mentah begitu. Kalau dia itu keluar karena kecapean, karena sesuatu yang, apa ya, ini kan berarti di luar ini ya, di luar di luar kekuasaan kita, di luar kesadaran tubuh kita gitu, karena capek gitu dan itu keluar gitu.
itu tidak termasuk yang membatalkan sholat gitu. Nah, yang membatalkan sholat itu yang dia keluar karena arousal, jadi karena bangkitan seksual. Misalnya, pada apa, karena melihat sesuatu atau dia melakukan sesuatu sehingga keluar cairan putih dan itu ditimbulkan karena proses, arousal tadi, karena bangkitan seksual. Nah itu dia membatalkan sholat. Itu, harus melakukan bersuci terlebih dahulu, tapi nanti dicek ya, gitu. Kalau yang karena capek, karena apa, ya aktivitas biasa, eee, itu tidak membatalkan sholat. Iya, baik Ustazah. Pertanyaan yang terakhir ini Ustazah dari Uhti Tiffany. Nah, begini Ustazah, pernah dengar saya biasanya yang nggak bisa atau susah nahan pipis itu perempuan yang sudah nikah. Nah, kalau hal tersebut terjadi di perempuan yang belum menikah, apakah hal ini menjadi suatu hal yang menjadi tanda tanya atau perlu ditanyakan gitu Ustazah? Kayak gitu. Nahan pipis ya? Bagaimana ini Ustazah? Ya, ya seharusnya memang tidak usah menahan pipis gitu. Jadi kalau misalnya terasa mau pipis ya dipipiskan saja di tempat yang benar dengan cara yang benar. Itu kan idealnya gitu ya. Tapi memang ada kalanya kita perlu untuk menahan ya Kak ya karena nggak ada tempat yang tepat gitu atau dalam acara tertentu yang harus ditahan gitu ya. Seharusnya kalau dia normal, bagus gitu, eee, baik dia sudah menikah maupun belum menikah, dia sudah melahirkan ataupun belum, itu dia akan bisa menahan, pipis ini, dalam kadar tertentu. Artinya, memang kandung kemihnya itu memang masih apa ya, masih dalam rentang rentang volume yang bisa ditahan oleh kandung kemih gitu ya. Eee Dan otot-otot yang menahan itu juga masih kuat. Nah, itu normalnya seperti itu, gitu. Tetapi kalau memang kandung kemihnya itu sudah di luar batas gitu ya, sudah ditahan, sudah nggak pipis dari tadi pagi subuh sampai dengan jam tertentu gitu, padahal minumnya juga normal gitu. Ya mungkin memang ada batasnya kandung kemih itu, sehingga dia tidak lagi bisa menahan gitu. Tetapi kalau misalnya, minumnya itu normal, kemudian dia juga secara berkala dia berkemih, pipis gitu ya, semestinya dia, masih bisa menahan, eee, sam tidak terjadi ngompol gitu. Eee, yang dikatakan tidak normal itu kalau misalnya sebenarnya belum terlalu terasa pengen pipis gitu ya, belum terasa pengen pipis, eee, barusan juga pipis gitu ya, belum beberapa jam yang lalu pipis gitu, ini kok sudah ini, nggak bisa ditahan lagi gitu ya. Jadi, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah sepuh dan melahirkan dalam jumlah yang banyak. Itu biasanya akan terjadi kekendoran dari organ-organ atau otot-otot yang mengatur, eee, kemih atau, pipis gitu ya. Tetapi pada orang yang normal mestinya dia akan masih bisa ditahan gitu. Nah kalau ini terjadi gitu ya, artinya tadi ya misalnya barusan pipis gitu kok udah, terasa mau pipis lagi dan itu nggak bisa ditahan gitu, sampai ngompol begitu ya kita mungkin perlu periksa gitu, ini apa yang salah gitu. Apakah katupnya ototnya yang tidak bisa menahan atau organnya yang memang dia, ada kelainan tertentu gitu. Oke. Baiklah terima kasih Ustazah atas jawaban pertanyaannya, luar biasa sekali antusias teman-teman. Mbak Adila suaranya tidak kedengaran. Mungkin Mbak Adila terkendala jaringan Ustazah. Iya. Saya backup ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas?
Oke, Mbak. Baik. Baik Ustazah, jazakumullah khairan katsir atas ini jawaban-jawaban yang Ustazah berikan. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya. Semoga apa yang menjadi jawaban Ustazah tadi bisa menjawab daripada pertanyaan teman-teman semua. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan nih Ustazah. Jadi kami dari Kemuslimahan Himpas itu memberikan door prize seperti itu dari dua penanya terbaik dengan pertanyaan terbaik. Nah, kami minta tolong kepada Ustazah mungkin bisa memilihkan dua penanya dengan pertanyaan terbaik. Kira-kira jatuh kepada siapa nih Ustazah? Mungkin bisa diberikan clue-nya agar Semua panitia nanti pertanyaan bisa baik menghitung. sekali begitu ya. Semua pertanyaan mengayakan kita. Silahkan panitia saja yang menentukan. Oh, oh, berarti nanti panitia yang menentukan ya Ustazah. Iya, iya. Serius ini. Semua pertanyaan bagus-bagus itu ya. Semua pertanyaan baik. Oh, baik. Baiklah, Masya Allah. Baiklah, jadi nanti untuk penanya terbaik akan diumumkan di ini ya, di luar sesi ini. Nanti kami umumkan di grup OPJ, jadi sahabat OPJ jangan list grup dulu ya. Nah, mungkin operator bisa share screen, Mbak Citra. Jadi untuk selanjutnya ini ada penyerahan kenang-kenangan ya, Ustazah ya. Mbak Citra, apakah sudah ini share screen? Untuk sertifikatnya Mbak Citra. Sebentar nggih, Ustazah. Ini sudah lewat 2 menit ya. Afwan, Ustazah. Saking luar biasa materinya, jadi banyak yang antusias bertanya begitu. Karena tadi saya juga ingin bertanya, namun karena teman-teman peserta masih ini, masih punya banyak pertanyaan seperti itu ya, kita berikan kesempatan kepada. Baik, ini Ustazah izin memberikan kenang-kenangan seperti itu ya, sebagai tanda bahwa Ustazah pernah membersamai kami di sini, sahabat OPJ. Monggo mungkin bisa diterima Ustazah. Insyaallah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, panitia juga untuk berbaginya hari ini. Sungguh saya juga merasa sangat bahagia gitu ya bisa ketemu dengan adik-adik semua, dapat ilmu juga dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan gitu. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga untuk sertifikatnya. Masya Allah. Baiklah Ustazah, apa namanya? Terima kasih juga kepada Ustazah ya yang telah berkenan membersamai kami semua. Nah, mungkin sebelum pengumuman ini kita ada foto bersama dulu Ustazah sebagai kenang-kenangan ya, pengabadian momen gitu. No dokumen, no history. Jadi nanti ada dokumennya ini tanda bahwa Ustazah Titis pernah membersamai sahabat OPJ. Baik panitia mungkin sudah siap Mbak Citra, aman ya Mbak ya? Silahkan mungkin yang tidak terkendala jaringan bisa open cam ya, Mbak Salihah. Bisa open cam, kita akan mendokumentasikan momen yang luar biasa ini. Baik, panitia aman ya? Oke, siapkan senyum terbaik. Nah, ini ada berapa slide? Ada 2 ya. Baik, untuk slide pertama, saya pandu ya, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi tetap pertahankan senyum terbaik teman-teman semua ya. Karena kita nggak tahu kita berada di slide yang mana. Slide kedua, 1, 2, 3. Ini ada slide ketiga lagi nggak Mbak Cid? Nggak ada Mbak, cuma 2 slide jadi saja. hanya 2 slide ya. Baiklah, jadi hanya ada 2 slide. Baiklah, mungkin itu ya Ustazah dari apa namanya setelah foto bersama. Mungkin itu menjadi pertanda berakhirnya kegiatan OPJ kita pada hari ini. Saya perwakilan dari Kemuslimahan Himpas UNY mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustazah Titis yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi yang luar biasa membersamai kami di sini para apa namanya muslimah yang haus akan ilmu begitu ya. Baiklah, mungkin jika Ustazah ada agenda atau kegiatan boleh meninggalkan room Ustazah. Baik, terima kasih. Saya mohon pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Untuk teman-teman OVJ yang lainnya, jangan lift dulu ya, karena ada pengumuman dari kami sebentar. Mungkin operator bisa ditampilkan, Mbak, pengumuman yang tadi. Untuk teman-teman OVJ diharapkan untuk jangan lift room dulu ya, dan kami himbau untuk jangan lift ini grup OVJ ya, nanti ini juga akan di-share di sana seperti itu. Nah, ini ada pengumuman bagi teman-teman S2 dan S3, mahasiswa muslim S2 dan S3 UNY, bahwa kami Kemuslimahan Himpas UNY itu membuka kelas intensif kemuslimahan ya. Kelas intensif kemuslimahan, timeline pendaftarannya itu mulai dari hari ini 21 Oktober sampai dengan 4 November nanti 2022 seperti itu. Untuk link pendaftarannya bisa nanti klik di flyer atau nanti kami share di grup OVJ umum. Nah, apa sih benefit atau keuntungan yang akan teman-teman dapatkan ketika mendaftar kelas intensif kemuslimahan ini? Nah, yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan kelompok belajar. Jadi bertemu dengan sahabat-sahabat salihah yang lainnya, Masya Allah. Kemudian kita akan mengulas kembali terkait dengan materi-materi OVJ di sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang tidak dapat hadir di OPJ pertemuan sebelumnya, nanti ketika mengikuti kelas ini, itu nanti akan dibahas ulang, dikupas ulang seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar materi keagamaan dan kemuslimahan. Jadi nanti akan dibimbing oleh mentor yang insya Allah sudah ahli atau sudah pakar di dalam bidangnya. Nah, kemudian ini dihususkan bagi mahasiswi muslim S2, S3 Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, untuk mungkin teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya, langsung saja klik link pendaftaran yang ada di player atau nanti akan kami share di grup OVJ. Jadi kami harap untuk tidak meninggalkan grup OVJ karena akan ada OVJ berikutnya lagi, Masya Allah. Mungkin itu saja sekedar sedikit pengumuman dari saya. Saya kembalikan ke MC, Mbak Adila, apakah sudah ada di room ya? Sudah Mbak, Alhamdulillah. Mohon maaf Mbak atas kesalahan jaringan. Alhamdulillah. Oke, Mbak. Alhamdulillah dengan selesainya penyampaian pengumuman dari Ukti Novitasari. Nah,